Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nambayan. Duka mendalam menyelimuti keluarga Suryan warga Tatah Belayung RT 46, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan. Bininya meninggal dunia usai melahirkan anak ketiga di RSUD Sultan Suryansyah, Banjarmasin, Selasa 21 Oktober 2025. Namun di tengah kesedihan, biaya persalinan almarhumah Rahmaniar Yulia Nur Fajar telah dinyatakan lunas tanpa beban tambahan kepada keluarga pasien. Duka mendalam menyelimuti keluarga Suryan warga Tatah Belayung RT 46 Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan. Bininya Bengaran Rahmaniar Yulia Nur Fajar meninggal dunia usai melahirkan anak ketiga di RSUD Sultan Suryansyah, Banjarmasin, Selasa 21 Oktober 2025. Namun di tengah kesedihan, Suryan sempat dihadapkan pada persoalan tagihan biaya persalinan sebesar 14 juta rupiah akibat status BPJS Kesehatan bininya nang kada aktif. Suryan nang sehari-harinya bagawi buruh serabutan waitakoni Prima TV di rumahnya tengah hari Rabu 29 Oktober 2025 kada baisian duit gesan melunasi biaya administrasi rumah sakit tersebut, bahkan harus menandatangani surat perjanjian pembayaran wan menyerahkan surat BPKB kendaraan sebagai jaminan agar jenazah bininya kawa dibawa bulik untuk dimakamkan. Serta diwajibkan pula membayar biaya tambahan sekitar Rp600.000 gasan mengeluarkan bayi yang hanyar dilahirkan dari ruang perawatan. Dalam kondisi serba terbatas tersebut, Suryan menyatakan hanya bisa pasrah wan sambil berupaya mencari jalan keluar gasan membayar tanggungan tersebut. Suryan menyatakan karena harus kembali begawi gasan mencukupi kebutuhan hidup, maka terpaksa menitipkan bayinya di rumah kakaknya, sedangkan dua anak lainnya dirawat di rumahnya. Ketakon sama kasir ini kayak apa nih untuk pembayaran. Nah, untuk pembayaran biarnya tidak bisa untuk BPJS berhubung ini kan masih tinggal daerah Kalteng ya, kalau digunakan katanya kayak itu. Nah, cuma itu kan tempat tinggalnya aja, cuma KTP sudah di Banjarmasin. Di Banjarmasin semua, kartu keluarga juga Pak? Keluarga sudah, ulun kan di Banjarmasin, cuma kata komursakan ya. Jadi biarnya termasuk umum. Jadi kadang-kadang itu umum kan berapa untuk biaya umum? 14 juta. Nah, jadi 14 juta nih ulun pada sanggup membayar. Jadi bagaimana nih? Ada ulun kada sanggup membayar. Nah, jadi ini PPKB selambar 7 juta dan KTP yang tinggal. Jadi untuk kalau nya kada dibayar malam nih juga, jadi ulun tuh ada keluar rencana. Nah, terus tuh berhubung ada yang orang sini kan orang kampung datang mengambil dan konfirmasi lawan bubuhan manu kan bahwa mayat kawa dibawa, cuma sebagai ulun jaminannya belum kawa bulik. Nah, mayat Waktu malam itu Pak? Malam itu. Terus nah, Pak? Terus mayat sudah keluar, ulun gak ada kawa bulik, masih ditahan. Sampai mayat tuh keluar kira-kira jam 8 malam. Minjam lawan orang tua nih, PPKB aja yang ada itu nah bisi, mun duit kada ada bisi. Nah, berarti ini tinggal di situ BPKB dan apa Pak? KTP sampai ini belum ada diserahkan. Belum sakit belum Pak. Diserahkan. Nah, berhubung kita nih orang sakit yang tidak mampu kan rumah kada bisi kan. Nah, dan walaupun ada juga rumah orang tua kan. Nah, kita kan menyewa nih. Nah, harapan bisa lah dibantu itu kan, ibaratnya ada yang sakit, yang dicoba dicek dulu rumahnya kayak apa, keadaannya kayak apa, janganlah saling menekan gitu. Nah, Direktur RSUD Sultan Suryansyah, Banjarmasin Dr. Muhammad Saukani waitakoni Prima TV waya dikonfirmasi melalui saluran telepon menyatakan pihaknya telah menuntaskan persoalan tersebut secara penuh. Biaya persalinan almarhumah Rahmaniar Yulia Nur Fajar telah dinyatakan lunas tanpa beban tambahan kepada keluarga pasien. Menurut Dr. Muhammad Saukani, sudah melakukan rapat bersama Dinas Kesehatan wan manajemen rumah sakit. Hasilnya, seberatan biaya sebesar 14 juta rupiah dinyatakan lunas, bahkan BPKB wan KTP yang sebelumnya dijadikan jaminan sudah dikembalikan. Ya, jadi sudah tadi pertemuan, kita diskusi dengan Pak Kadinkes, ya, dengan juga
ke manajemen rumah sakit. Yang kesimpulannya untuk pasien tersebut tuh sudah clear. Jadi sudah tidak ada lagi beban penagihan begitu. Untuk yang jaminan sendiri Pak seperti apa mungkin Pak? Yang jaminan kayak BPKB dan KTP itu Pak? Bisa jelaskan? Itu sudah dikembalikan. Untuk BPKB-nya juga sudah dikembalikan. Kejadian ini menjadi pembelajaran penting gasan rumah sakit tuan warga, terutama terkait validasi keaktifan BPJS Kesehatan sebelum proses pelayanan medis dilakukan.